Hey guys, welcome to JH Channel. Di video kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi kebun Om Joy yang ada di Tangerang guys. Di Pasar Baru ya. Pasar Baru. Kalau kalian tahu pintu air 10, itu deket guys dari situ. Jaraknya kurang lebih 5 menit lah paling. Ya Om. Iya, dia Dari- lebih tahu kan saya nggak begitu hafal karena saya masih baru di sini. Di sini ada yang bikin saya tertarik Om. Itu mengenai rootstock 16-13 Kordek ya. Kordek. Nah, itu apa sih Om 16-13 Kordek itu Om? 16-13 Kordek itu rootstock yang sebenarnya Kordek itu nama orang ya. Dulunya mungkin dari Prancis ya, tapi dikembangkan di Thailand. Ini dibikin buat rootstock di negara Thailand. Anggur jenis apapun dipakai rootstocknya Kordek 16-13 ini. Dan saya pun pengen mengembangkan di Indonesia, mudah-mudahan cocok di tengah kita gitu loh. Nah, dan saya baru nanam ini 3 bulan, tapi udah bisa dicangkok. Nah, jadi seperti di sana kan anak lagi pada nyangkok gitu. Ada juga yang 2 minggu juga dicangkok, sudah tumbuh akarnya. Dan Kordek ini sendiri juga buat pertumbuhan itu sangat bagus kalau menurut saya ya. Kenapa tuh Om? Nah, akarnya juga nggak terlalu ke bawah, nggak terlalu menyamping, jadi medium ya. Jadi kalau buat rootstock skala kebun itu kita mungkin perlu akar yang begitu ya, karena kita nantinya kalau di skala kebun itu, skala hurufil itu kan harus pangkas pruning ya, bukan pangkas pucuk kalau bahasa kitanya ya. Bagus nggak sih rootstock 13-16? Semua rootstock sih bagus ya, cuman tergantung kita mau makainya apa. Iya saya dengar juga dari informasi yang saya dapat ya Om ya, rootstock Kordek 16-13 ini punya ketahanan terhadap hama penyakit, betul gak tuh Om? Oke gitu. Iya, kalau sampai saat ini saya nyemprot itu kadang-kadang ya itu udah 2 minggu nggak disemprot, dipupuk aja belum itu. Nggak pernah ngerasain pupuk, cuman air kolam aja disiram sama karyawan saya, belum pernah dipupuk. Boleh dilihat nanti perkembangannya bagaimana di situ kalau cerita bohong ya. Nggak pernah saya pupuk. Ya guys, Kalau nanti buat kita lihat. penyakit mungkin Iya. penyakit apa gitu. Kalau hama sih mungkin nggak kebal ya, nggak ada tanaman yang kebal dalam tanaman hama ya. Tapi Kalau jamur Om? jamur boleh dilihat itu, kena hujan panas kan nggak di atap ya, tapi nggak ada jamur kalau saya lihat di situ. Nggak ada GH ya di sini ya? Nggak ada, tapi nggak ada gitu. Cuman kalau masalah ketahanan dia terhadap hama, saya belum begitu mendalami begitu jauh ya. Ini juga baru coba. Nanti kalau saya bilang tahan terhadap hama, atau tahu teman-teman itu nyoba nggak tahan terhadap hama kan nggak enak kita ya. Iya. Cuman buat saat ini pilihan saya itu Kordek 16-13. Dan juga saya dengar juga Kordek 16-13 ini standar rootstock yang dipakai di Thailand sana, benar Om? Benar. Mungkin 95% itu perkebunan Thailand tuh pakai rootstock 16-13. Iya. Rootstock ini langsung dari Ibu Badaria ya? Ya, kalau saya kan langsung dari kebun ibu, kemarin saya bawa ya beberapa pohon, terus saya kembangkan di rumah. Nah, di rumah Kalibata, terus sekarang saya kembangkan lagi di sini. Kalau mau lihat di situ boleh gitu. Nah, ini bertambah kembang lagi. Ini kalau mau bikin 1 hektar aja kita bisa nih itunya bibitnya. Iya. Gitu loh. Nah, sekarang itu cangkokan pertama umur 2 minggu, tapi saya tadi lihat udah kelihatan akarnya. Kelihatan akarnya. Ya nanti kita akan lihat ya guys ke kebun langsung. Sini ada banyak nih punya Om Joy. Iya, silakan itu aja di review aja nggak apa-apa ya gitu. Di sini Om Joy baru 3 bulan ya Om ya. Iya. Ini kebunnya baru dibangun nih sama Om Joy. Jadi belum ada buah yang bisa kita panen.
Belum bisa diicip. Ya, belum bisa icip-icip dulu guys. Cuma Lain saya waktu lihat mungkin. buah yang satu pohon tuh ada, itu jenisnya peles ya. Lihat aja di situ ada, bisa dilihat tuh peles di situ. Iya. Oke, kita lihat. Oke guys. Nih guys. Ini jenis apa Om? Peles. Peles. Jenis peles nih. Oh iya. Nih guys nih. Ini umur berapa bulan Om? Sebulan. Sebulan guys. Nih, udah banyak begini nih tumpulannya. Masih ada yang kecil. Pohonnya nih guys. Kembangnya banyak nih guys. Di sini juga Om Joy punya stok bibit. Nih. Ini lagi baru semua ini. Banyak guys, ini media tanam nih. Ada pohon apel juga nih. Tuh, Om Joy punya pohon apel. Mantap. Hahaha, gak apa-apa. Nih guys, ini proses grafting. Iya. Ini pakai parafilm Om. Parafilm. Saya pakai parafilm dulu, nanti baru kalau udah kelihatan pertumbuhan baru saya balut lagi pakai. Kalau sekarang belum, takut kecekek. Biasanya saya langsung balut sama plastik wrapping. Iya. Gitu. Ini disisain tunasnya Om ya? Itu tunas airnya nggak saya buang. Ya nanti kalau dia itu hidup itu lebih cepat kalau tunas air ya. Kalau nunggu bat pecah itu agak lama. Iya. Jadi kalau tunas air hidup ya udah tunas air yang kita gunakan gitu. Kalau tunas airnya nggak hidup berarti batnya gitu. Ini juga sambung pucuk kan. Iya, ini jenis apa nih Om? Itu Isabella. Oh, ini Isabella nih guys. Nah, Isabella. Sambung apa Om? Minum. Sambung pucuk itu namanya. Atasnya? Atasnya Erliadora. Erliadora. Iya. Ini lagi viral nih guys nih. Erliadora. Cuman ya saya Setless ya. coba aja ke itu ya, ke Bella. Kadang-kadang teman-teman itu kan ada juga yang pengen ke Bella. Nah, saya coba juga ke Bella. Nah, kalau nggak mau teman-teman ya saya buat tebu lampot. Iya. Ini sampai dia jadi berapa hari Om? Ini biasanya seminggu udah kelihatan hidup matinya. 3 hari aja kalau dia mati mah udah gosong. Kalau 3 hari nggak gosong berarti hidup dia. Disungkup gak? Enggak, Habis saya ini? enggak perlu cukup sungkup ya. Saya begini Tempat saja. teduh kali ya? Ah iya, kalau tempat teduh sih penting ya. Nah gitu aja. Jadi enggak enggak terlalu ribet lah. Iya. Kalau teman-teman pengen belajar itu gampang kok, nggak ada yang susah. Tuh, tinggal ngebelahin begini, ya kan? Terus ininya kan V, Iya. tinggal masukin,
Yang penting dia itu presisi. Jadi masuk begini V, nggak ada renggangan, tinggal ngikat rapelem. Jadi kan satu bibit gitu. Nah ini loh teman-teman, tuh. Jadi nggak perlu susah-susah, jadi nggak kaku. Nah cuman proses bikin rustoknya ini agak lama ini, 2 bulan. Iya, tanam dulu gitu kan. Nah tapi kalau lebih bagus lagi kan biasanya saya pakai plastik wrapping nih. Biasanya begini, saya tarik begini kan. Nah ini menghindari supaya sambungan nggak pecah. Jadi sambungan itu benar-benar sempurna. Kalau parafilm doang enggak, dia kan akan melar terus ya. Iya. Nah plastik wrapping ini akan menahan dia supaya nggak melar. Kalau lebih bagus mana Om? Dari cutting apa restock kayak gini Om? Kalau bagus sih lebih bagus yang sambung restock begini lah, sambung pucuk. Itu sambungannya kan lebih sempurna. Karena sambungan itu restock itu muda ya. Iya. Ketemu lagi entrasnya muda. Jadi muda ketemu muda itu sambungannya lebih menyatu. Jadi nggak ada yang namanya mati sebelah. Kalau yang cutting itu sendiri juga ada nggak mati sebelah juga, tergantung kita yang nyambungnya, tergantung juga si cuttingnya sendiri. Kalau kita nggak menggunakan cutting yang lebih besar sih nggak mati sebelah kok. Yang penting kita cara nyambungnya aja, sambung itu bisa sempurna semua nantinya gitu. Jadi nggak ada pantangan kalau bagi saya. Terserah aja teman-teman itu maunya sambungan selera apa. Om ya. Selera masing-masing soalnya. Iya. Nanti selera saya bilang sambung pucuk itu lebih bagus kan, banyak teman-teman itu yang pakai sambung sisip. Karena sambung sisip itu menurut teman-teman itu lebih gampang gitu kan, lebih praktis. Kalau sambung restock ini kan agak repot kerjaannya. Iya. Bibit dulu gitu ya. Nah, habis ngebibit lebih lama lah gitu ya Om. Lebih lama lah. Cuman kalau emang yang sempurna emang lebih sempurna yang beginilah. Oke, di sini pakai media tanamnya Om Joy pakai apa Om? Media tanam ya sama lah seperti teman-teman semua pakai. Saya media tanamnya ya sekam bakar, pohe, humus bambu, ya kompos, ya itu saya aduk. Gitu. Untuk ini obat-obatannya kayak fungisida, ya, insek kalau apa fungisida seperti teman-teman pakai juga ya, Amistar Top, punginya kayak pemulus saya pakai sini, Ridomilgo, terus dan banyak yang lainnya juga ya. Kalau inseknya saya pakai cuman kayak di sini nih, Contidor, Ricis, terus apalagi ya, yang satu itu Demolis ya buat trip itu. Jadi saya nggak banyak pakai, 3 bahan aktif aja yang saya pakai. Jadi untuk pemakaiannya saya rolling. Minggu ini Demolis, minggu besok Contidor gitu. Contidor kan kita buat kutu kebolnya ya, kutu putih. Jadi begitu aja rolling gitu ya. Jadi kalau buat ulat nanti kalau kelihatan aja lah saya. Kalau udah kelihatan ulat baru saya semprot ulat deh gitu ya. Oke, kita lihat yang lagi cangkok Om ya? Ya, boleh silakan. Iya, di sini Om. Lagi nyangkok nih guys. Yang ini kodrek Om. Ya, yang belah kiri itu, yang gede itu. Ini. Bawah. Oh ini kodrek nih guys. Tuh ini di cangkoknya sama Om Joy. Ini akarnya. Nih. Ini kalau kita lihat daunnya ini mulus ya guys, padahal ini beratapkan langit tuh. Daunnya mulus, nggak ada jamur, nggak ada hama sih, menurut saya juga agak jarang ya, kayak belalang-belalang gitu.
termasuknya bagus ini guys. Isi Om, Ya Om, lagi ngapain nih Om? ini Om lagi dicangkokin. Mau dicangkok Om. Eh, Nyangkok ini ya rustok Om ya. iya, Ini medianya apa Om? Media cangkoknya Om. media biasa Om, mus bambu, Mm-mm. sekam bakar, kohe, Iya. itu tanah bekas kotoran sapi Oh iya. gitu. Campurin. Begini ya. Iya. Ini sampai berapa hari Om baru bisa dipanen Om? 1 bulan Om. 1 bulan. Ya, 1 bulan. Ini dengan Om siapa? Om Rido Om. Om Rido. Iya. Om Rido nih. Nih yang nyangkokin guys. Ini termasuk vigor ya Om ya? Pertumbuhannya ya? Iya. Cepet ya? Iya Om. Mantap guys. Keluar karakternya, pindahin Om. Iya. Om Joy, nih saya mau nanya Om Joy. Nah, Kira-kira Roostok 1613 itu yang kodrek ya? Itu jenis apa sih Om? Table grape kah? Atau wine grade kah? Atau memang rootstock gitu? Rootstock ya rootstock gitu Om. Apa sih Om? kalau di Thailand sih nggak ada wine grape ya, wine ya. Kalau di 1613 ya digunakan buat rootstock. Cuman sejarahnya pernah satu negara dibikin itu wine ya, tapi nggak tahu dilanjutin atau nggak. Saya juga nggak memperpanjang itu ya, karena saya juga nggak mau bahas terlalu panjang. Terus kalau 1613 ini ya digunakan buat akar bawah ya, yang kita kenal itu rootstock, bukan wine ya sih sebenarnya. Cuman pernah digunakan buat Jadi wine wine gitu ya. Oh berarti dalam artian rootstock ini juga bisa berbuah ya Om ya? Mungkin ya, mungkin bisa berbuah. Cuman kalau di Thailand menurut kabarnya, kalau ibu bilang sih nggak berbuah gitu kalau yang namanya kordek ya. Nah gitu. Jadi kalau dia bisa aja berbuah ya, namanya tanaman ya. Kadang-kadang tergantung dia berbunga. Kalau di Thailand cuma berbunga. Tergantung kalau ada ada jenis lain di sampingnya. Kadang-kadang waktu polinasinya itu dia jadi gitu ya. Cuman dia berbiji atau enggak saya juga nggak begitu mendetail ya, bertanya sama ibu. Cuman saya tanya itu, yang saya tahu itu di Thailand nggak berbuah, itu kata ibu ya, nggak berbuah. Jadi artinya di Thailand itu ya memang digunakan buat rootstock gitu. Tapi jenis anggur juga Om? Iya, emang jenis anggur gitu loh. Cuman digunakan buat akar bawah. Nanti harus disambung dengan table grape. Yang namanya table grape itu kan anggur-anggur buat konsumsi ya. Seperti kalau kita di Indonesia Trans, Vigoresen, Tamaki, kayak Veles, kayak anggur Jupiter, yang masuk gitu ya. Supermarket lah gitu ya. Boleh dibilang anggur masuk supermarket, anggur yang dikonsumsi tanpa diolah lagi gitu. Jadi udah manis dia. Iya. Oh gitu. Saya kirain tuh kodrek ini sejenis tumbuhan lain gitu Om. Bukan ya? Oh enggak, bukan. Iya. Emang anggur digunakan buat rootstock gitu ya. Iya. Jadi kalau gunanya rootstock itu, kenapa sih harus pakai rootstock? Nah, rootstock inilah yang bisa tahan terhadap penyakit ya. Kalau kita langsung dengan table grape-nya, table grape ini kadang-kadang dia belum teruji gitu ya, buat ketahanannya di tanah kita. Nah, kalau kita memakaikan rootstock, nah itu rootstock ini sendiri udah teruji ya, daya tahannya terhadap penyakit yang ada di tanah gitu loh. Itu menggunakan rootstock.
Terus yang saya lihat kan pohon anggur ini adanya di atas nih, Om. Berarti kan kalau dekat ke bawah ini ke tanah, kenapa tuh Om? Kalau ditanam di tanah gitu kayak jenis labu atau semangka gitu Om? Oh, maksudnya gimana? Lebih rentan kena jamur apa gimana? Oh, kalau nggak pakai kalau di jantung nggak pakai gitu ya, itu, nggak pakai para-para. Ya nggak mungkin karena kalau kita nggak pakai para-para begitu ya pas nanti berbuah buahnya kotor kan. Jadi kalau labu itu emang kulitnya emang kita buang kan. Nah kalau anggur ini kan kita makan sama kulit-kulitnya sama biji-bijinya, jadi nggak bisa. Nah udah di bawah, kalau dia itu ada di bawah udah otomatis tuh banyak musuhnya, tikus, banyaklah hamanya. Terus pas hujan kena percikan tanah, air hujan itu sendiri dan mengakibatkan jamur. Sebenarnya kalau buat TB grape ini, kalau di Indonesia tuh dianjurkan pakai GH sebenarnya. Kalau nggak pakai GH itu nanti risiko pas pembuahan itu jamur yang nggak tahan. Gitu. Bisa hancur juga ya daunnya Om ya? Bisa, daun hancur, buah pun hancur kalau di musim hujan. Udah, oke kayak gitu aja guys. Vlog saya kali ini berkunjung ke Naila Transindo Garden yang berada di Tangerang, Karawaci, tepatnya di dekat pintu air 10. Blok tempe apa? RT RW-nya Om? Oh, Jalan Haji Sahlan, Blok Tempe. Oh. Ya, jadi saya juga kurang hafal ya, saya karena masih baru di ya. Jadi kurang hafal. RT-nya saya hafal tuh. RT 02. Nah, RT 02 guys. Ya buat teman-teman yang mau beli bibit ya Om ya. Ya, bisa ke sini, bisa datang, bisa lihat-lihat. Bisa juga wisata agrowisata ya Om. Petik-petik buah ya Om. Tapi nanti ya, iya. 6 bulan lagi lah gitu ya. Kalau sekarang belum, masih pemetaan. Lagi dikembangin dulu guys. Belum selesai GH-nya. Tukang GH-nya lagi sakit. Terima kasih ya guys sudah menonton. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Dan sampai jumpa lagi di vlog JH Channel selanjutnya. See you. Bye. Chasing waterfall. Apanya? All of the times I've been there, times I guys, nih anggur veles yang ada di sini nih lagi berbuah tapi belum matang. Lumayan nih dompolannya gede. Tuh. Used to be optimistic. These days I just don't know. Mantap. Pick a fence in the valley. I hope it's losing its hold. You know the other girls won't love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall.